Selamat datang lagi di channel Aditya 92. Apa kabar kalian semua milenial sehat? Masih sehat segar dan semangat tentunya. Di kesempatan video kali ini seperti biasa, gua goes sama Bang Bule. Sebenarnya pengen curhat aja mengenai pengalaman kita waktu goes ke salah satu bike park yang ada di perbatasan antara Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten Bogor. Sebenarnya bike park ini juga belum lama dibuka lah ya. Jadi sekitar mungkin ya 4 bulan yang lalu lah. Bike parknya sendiri pada awal buka itu hype-nya cukup banget. Jadi banyak youtuber besar juga datang ke sana. Kalau gue lihat di video sebelum-sebelumnya milik youtuber yang lain memang keren teman-teman. Tapi ketika gue datang ke sana dengan Bang Bule dan juga ngajak temennya, itu semua di luar ekspektasi kita. Jaraknya nggak terlalu jauh, hanya sekitar kalau dari tempat gue itu ya 26 km lah. Singkat cerita, gue dengan Bang Bule dan juga temennya itu gue ke sana. Jadi memang kalau kita dari Tangerang lah ya ke sana itu jalurnya aspal ya. Aspal. Jadi aspal memang menguras tenaga karena lumayan panas di jalan itu, panas banget. Ya fine aja, termasuk temennya Bang Bule, Bang Dedi ya. Kalau Bang Dedi nonton. Sepanjang dari Tangerang ke perbatasan Kabupaten Bogor itu jalannya naik turun. Ajib pokoknya. Iya keren sebenarnya. Begitu gua sampai ke sana, kondisinya kosong teman-teman. Sebuah keanehan buat gua. Kenapa bike park sebesar itu dan juga baru banget dibangun oleh salah satu developer terkenal sebenarnya. Jadi pada saat awalnya itu hype-nya luar biasa, bahkan sampai ada security segala macam di sana sebagai penunjuk jalan jika kalian baru terjun ke trek tersebut. Marka treknya juga semuanya jelas, ada line-nya segala macam itu jelas. Tapi begitu gua ke sana, ternyata semuanya udah nggak ada guys. Tapi karena kita sudah jauh-jauh dari Tangerang, walaupun pada saat itu memang ada keanehan yang menurut gua memang harusnya nggak kayak gitu sih. Jadi si Bang Dedi ini begitu masuk ke bike park tersebut, bahkan baru sampai di gerbang, si Bang Dedi ini udah lumayan kecapean. Akhirnya gue memutuskan bertiga ini ke sana itu masuk ke bike park. Tapi sebelum gue masuk ke bike park ini, memang gue menggunakan kamera handphone teman-teman. Jadi juga keanehan itu sudah dimulai pada saat malam gue persiapan untuk goes ke sana. Entah kenapa GoPro gue yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba langsung error di malam persiapan gue mau berangkat. Ya, itu tanda kali ya. bisa jadi itu sebuah ya sesuatu yang seharusnya gue mengurungkan niat untuk ke sana. Singkat cerita, gue masuk ke bike park pakai settingan handphone. Jadi gue pakai apa ya, kayak strap seperti ini, dan handphone itu gue posisikan dengan angle yang menurut gue sebenarnya sudah pas banget dan harusnya nggak ada masalah dengan hasil gambarnya. Jadi yang aneh di sini adalah semua hasil gambar gue itu nunduk ke bawah. Iya. Jadi beberapa kali kita goes juga, tunggu dulu, gue pengen benerin angle kamera gue. Jadi gue benerin ke angle kamera karena gue khawatir hasilnya adalah terlalu nunduk. Dan bener saja, ketika gue cek selama goes, jadi gue ada saat berhenti, gue cek hasilnya selalu nunduk ke bawah. Padahal pada saat gue goes, gue sambil cek gini, itu nggak ada masalah teman-teman. Kamera tetap menghadap ke depan. Bahkan saat gue goes pun gue selalu lihat ke bawah, apakah kamera gue ke arah depan, dan itu sebenarnya ke arah depan. Itu gue belum ngeh bahwa itu adalah sebuah keanehan yang janggal. Jadi gue tetap jalan guys. Nah di dalam bike park ini si temannya Bang Bule, Bang Dedi itu, dia semakin lemes teman-teman. I don't know why, kenapa bisa terjadi kayak gitu. Jadi si Bang Dedi ini seperti habis tenaga pas masuk bike park. Jadi kita sama sekali nggak muterin bike parknya 2 kali 3 kali lap ya, sama sekali nggak. Karena kita memikirkan si kondisinya Bang Dedi pada saat itu. Entah kenapa dia tiba-tiba bisa lemes sampai seperti itu. Yang gue khawatirkan adalah heart rate-nya teman-teman. Jadi kan cukup bahaya kalau jantungnya kenapa-napa.
Jadi kita memutuskan untuk rest karena gue lihat kondisinya. Oke, kita rest dulu. Kita pikirkan kondisi Bang Deddy. Di situ kita udah apa ya? Bahkan di situ kita santai aja lah ya. Belum merasa keanehan yang terlalu bagaimana. Gue tetap santai. Bahkan gue sempat bikin video di sebuah saung ya, saung milik petani. Kita bikin video di situ. Ya menurut gue di saat itu saja gue sebenarnya udah nggak mood bikin video. Sama sekali nggak mood gue bikin video. Bahkan gue di situ juga ada omongan bahwa sepertinya video ini, maksudnya video pada saat gue ke sana itu tidak akan tayang gitu. Jadi gue agak sedikit memaksakan, tapi kita ya ngesut sedikit lah sambil foto-foto sedikit juga. Oke, kita ngeres di sana sekitar 30 menit mungkin. Ngeres di sana 30 menit. Dirasa sudah cukup, si Bang Deddy ini udah cukup seger lagi. Kita memutuskan untuk jalan. Dan pada saat itu selesai rest maksudnya. Memang pada saat itu jam menunjukkan sekitar jam 12 ya Le. Jam 12 siang tepat. Nah, jadi kita seakan-akan juga kita ya terjebak. Karena kondisi bike parknya ini memang jauh dari pemukiman teman-teman. Jadi kita mungkin yang mau sholat dulu, sholat silakan, itu pun jauh teman-teman. Jadi jauh ke pemukiman penduduk. Jadi kita terjebak di dalam bike park sampai kehilangan jejak. Oke lah, kita akhirnya memutuskan untuk jalan. Dan pada saat jalan ini pun si Bang Deddy sama sekali menurut gua nggak menunjukkan perubahan yang signifikan setelah kita istirahat 30 menit lebih di saung tersebut. Bahkan beliau ini semakin lemas kelihatannya. Dan sampai saat itu pun gua tetap berusaha untuk memperbaiki angle kamera gua. Berkali-kali gua perbaiki angle kamera dan itu nggak ada efeknya. Gak ada efeknya teman-teman. Ternyata hasilnya zong semua. Oke, mungkin sampai di sini masih gua anggap sebagai sesuatu yang wajar. Mungkin kesalahan teknis dari gua saat setting kamera. Oke lah. Sampai kita goes lagi. Di situ entah kenapa menurut gua si Bang Bule ini yang harusnya instingnya menurut gua lebih bagus dari gua, karena beliau biasa belusukan kemana-mana. Itu kita tersesat guys. blank semua ya. Ya, kita tersesat di dalam bike park tersebut. Kita cari-cari jalan, bahkan menurut kita jalan itu benar, ternyata kita hanya diarahkan ke jalan buntu sawah dengan semak belukar yang tinggi. Dengan kondisi si Bang Deddy semakin lemah. Di situ gua sudah mulai panik sebenarnya, karena kita juga kehabisan air dan nggak ada warung kopi atau apapun untuk bisa beli air gitu. Akhirnya ya sudah, kita harus terus bergerak sambil si Bang Deddy ini beberapa kali harus istirahat. Mungkin ya. Ya itu udah kuat. Gue khawatir banget sebenarnya di situ. Jadi tetap kita jalan. Akhirnya jalan pun semakin kita cari jalan keluar, kita semakin bingung guys. Bahkan ada salah satu bagian kita pada saat kita goes, si Bang Deddy dan Bang Bule ini berselisih paham harus ke kanan atau ke kiri. Jadi insting kita ini sebenarnya seperti blank di dalam bike park tersebut. Udah kacau banget. Itu yang aneh ini. Gue nanya sama lu Dit. Dit, itu suara apa? Nah itu yang gue tanya. Lu air dari mana kata gue. Jadi tetap fokus. Gue kagak ngerti. Iya. Itu yang gue janggalnya itu. Pada saat kita goes mencari jalan keluar, menurut kita itu oke, itu jalan keluar. Oke, kita yakinlah itu jalan keluarnya. Suara air aja kayak So di salah satu trek, masih satu bagian trek yang menurut gua sebenarnya memang ada parit di sana, ada parit air ya. Tapi kering kan. Di situ terdengar suara air yang cukup keras. Jadi kalau kalian bisa bayangkan suara saluran air yang cukup deras karena cukup sangat terdengar dengan jelas. Yang pertama kali ngeh adalah Bang Bule. Dia bertanya ke gua, "Dit, itu suara apa?" Langsung gue jawab dong refleks, karena gue juga mendengar suara tersebut. Gue bilang suara tersebut adalah, itu suara air Le. Oke, suara air. Kita goes biasa. Sampai harusnya kita ketemu jembatan yang harusnya saluran dari parit tersebut. Memang parit tersebut hanya satu jalur teman-teman. Kita lewat jembatannya, ternyata gue yang ngeh nih teman-teman. Gue lihat ke bagian bawah, itu kering, nggak ada air. Kering, tidak ada air. Jadi hanya basah setelah hujan sedikit. Itu pun harusnya tidak menghasilkan suara air yang begitu deras seperti itu. Kayak air curug. Ya,
Jadi di situ keanehan kedua sebenarnya setelah angle kamera gue tadi nggak benar-benar bagus. Gue dengar suara air yang tidak ada airnya sama sekali. Oke, kita lanjutkan. Bahkan di situ pun gue sudah mulai ada sesuatu yang janggal di sini. Kita lanjutkan. Si Bang Deddy ini semakin lemas. Bahkan gue hanya sekitar nggak sampai 10 meter ya. Gua cuma baru 10 meter aja nunggu duka. Iya, 10 meter, nggak sampai 10 meter dia udah harus berhenti. Ya oke lah, gue ikutin karena itu mengenai keselamatan ya teman-teman. Sekali lagi ini itu mengenai keselamatan, jadi penting banget. Kalian juga harus perhatikan keselamatan teman kalian selain keselamatan kalian sendiri. Oke, kita istirahat pada saat itu. Yang ketiga. Kita istirahat. Kondisi benar-benar jam pada saat itu menunjukkan 12, hampir 12.30. Jadi matahari benar-benar pas banget di atas kepala teman-teman. Yang ketiga lu kan diikutin apa? Nah, di situ kita semua itu apa ya, seperti tidak punya ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seakan-akan kita terjebak di dalam trek dengan kondisi teman yang sangat tidak baik ya. Kondisinya benar-benar lemas. Jadi akhirnya di situ gue berusaha untuk gimana caranya gue keluar dari bike park tersebut, bisa membuat teman gue si Bang Deddy ini juga istirahat lebih nyaman lah ketimbang di bike park yang sama sekali bahkan nggak ada tempat untuk berteduh. Akhirnya gue memutuskan untuk menuntun sepeda milik Bang Deddy tersebut, baik di kanan, di kiri gue itu adalah sepeda gue, bagian kanan sepedanya si Bang Deddy. Jadi gue tuntun, gue meninggalkan si Bang Bule dengan Bang Deddy yang kondisinya lemas pada saat itu untuk istirahat. Jadi gue dorong ke atas menuju jalan keluar dari bike park tersebut. Tapi di sini akhirnya semuanya terjawab menurut gue. Pada saat gue dorong sepeda gue di kiri dan sepeda Bang Deddy di sebelah kanan, jika kalian bisa bayangkan suara gesekan antara ban dengan semak belukar antara kanan dan kiri gue, tentu saja suaranya apa ya, stereo ya. Ya, jadi antara suara kiri dan kanan tentu saja sama. Jadi gue posisinya tuntun sepeda kanan dan kiri gue. Kalau gesekan ban ya. Gesekan ban harusnya sama. Tapi di sini yang paling gue merinding gue sebenarnya. Ada suara ketiga dari gesekan entah apapun itu dengan semak belukar. Suara ini lebih kenceng dari langkah kaki gua berserta gesekan ban di kanan maupun kiri gua. Di situ gua agak wow. Ada sesuatu di belakang gua. Gua berhenti, gua nengok ke belakang. Ternyata nggak ada apa-apa. Yang gua takutkan, gua masih pakai logika pada saat itu, adalah binatang buas. Karena tempat itu jauh dari pemukiman dan kondisinya semak belukar dan perkebunan. Yang gua khawatirkan adalah binatang buas. Gue nengok ke belakang, itu nggak ada apa-apa, sama sekali nggak ada apa-apa. Oke, gue lanjutkan untuk jalan. Suara tersebut berjalan lebih kencang ketimbang gue dan sepeda gue. Jadi seakan-akan gue sedang dikejar oleh sesuatu yang bergerak lebih cepat di bagian belakang gue. Jadi suara gesekannya tersebut kalau bisa digambarkan mungkin seperti orang berlari di semak belukar. Jadi yang gue dengar di telinga gue baik kanan maupun kiri adalah suara yang begitu rame teman-teman, seperti orang berjalan cepat, Dan akhirnya di situ gue berhenti, gue bilang bahwa kita kesini hanya untuk bertamu, tidak maksud untuk mengganggu, dan sama sekali tidak ada niatan untuk berbuat yang aneh-aneh di tempat tersebut. Akhirnya setelah gue bicara seperti itu dan gue lihat jam pada saat itu 12.30 pas, akhirnya gue tetap lanjutkan dan suara itu berhenti setelah gue bilang seperti itu teman-teman. Jadi boleh dibilang pengalaman yang apa ya, mencekam luar biasa lah buat gue. Jadi kita bertamu ke daerah yang jauh dari rumah kita dan dihadapkan dengan seperti itu. Angker nggak itu? Menurut gue sih angker. Karena yang paling meyakinkan gue bahwa tempat itu angker ya karena suara tersebut, suara yang seakan-akan mengejar gue di bagian belakang. Itu luar biasa, itu benar-benar luar biasa. Untung ada anak. Jadi selamat. Akhirnya kita tetap bisa keluar dari bike park dan di sini pada akhirnya di sini juga
menjelaskan semua keanehan tersebut. Kita akhirnya ketemu sebuah warung lah ya. Kita minum es dan segala macam untuk memulihkan kondisi yang di dalam bike park tersebut benar-benar panas. Setelah kita istirahat mungkin sekitar 1 jam, karena pada saat itu tujuan kita adalah menunggu hujan turun sebenarnya, karena kondisi panas banget pada saat itu. Mungkin kalau hujan turun, kita pun mungkin ya udah kita guys pulang hujan-hujanan lebih adem ya lah ya. Iya lebih segar. Akhirnya kita istirahat 1 jam. Dan pada saat perjalanan pulang setelah istirahat 1 jam di warung tadi, si Bang Deddy ini gue rasa kembali ke kondisinya yang normal seharusnya. Beliau bisa goes sampai rumah tanpa harus banyak istirahat. Jadi setelah dia benar-benar lemes masuk trek yang bahkan kita tidak menyelesaikan 1 loop di trek itu, tapi dalam kondisi kita perjalanan pulang, si Bang Deddy ini mampu menempuh ya 26 km tadi jarak antara rumah dengan si bike park tersebut. Jadi sampai rumah dengan selamat lah ya. Jadi sampai rumah dengan selamat setelah keluar dari bike park tersebut. Jadi entah kenapa, apakah karena yang salah satu yang gue alami tersebut lah yang menyebabkan bike park tersebut sepi atau bagaimana, gue juga nggak tahu. Jadi perjalanan ke sana kita sama sekali nggak ketemu goeser MTB yang terabasan, sama sekali nggak ada kayaknya deh. Mungkin ada pun ya solo rider lah, hanya sepeda sendirian di jalan aspal, sama sekali nggak ada. Bahkan kita ke sana tidak ada jejak sepeda sama sekali di dalam, nggak ada. Nah, itu yang jangan kita Iya. masuk, nggak ada yang keluar, nggak ada yang masuk. Iya. Itu aja sih mungkin pengalaman gua goes ke tempat yang menurut gua angker. Pengalaman yang cukup berharga buat gua. Jadi pesan dari gua buat kalian, mungkin pada saat kalian bertamu ke sebuah bike park yang kalian bahkan belum pernah ke situ, biasanya kan bike park adalah tempat yang semak belukar atau hutan ya. Jangan lupa juga untuk permisilah. Dalam artian kita tidak berbuat yang aneh-aneh di sana, karena bagaimanapun kita hidup berdampingan lah ya. Betul. Kita hidup berdampingan dan punya alamnya masing-masing sebenarnya. Jadi jangan saling merugikan kalau bisa. Kita pun tidak mengganggu dia dengan berbuat yang aneh-aneh, dan sepertinya dia pun tidak akan aneh-aneh terhadap kita. Ya mungkin sekian dulu informasi atau sharing pengalaman gua di kesempatan video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe lah ya. Oke. Dukung terus channel Aditya 92 bersama Bang Bule, belusukan terus. Gua Aditya 92 pamit dan bye bye.